dulu, apa sih diagram use case itu? Nah, diagram use case yaitu gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan pengguna. Nah, di sini ada use case diagram yaitu pembayaran SPP sekolah menengah atas. Nah, di sini ada 3 aktor, yang pertama siswa, lalu TU, dan kepala sekolah. Untuk proses pertama yaitu siswa melakukan pembayaran SPP terlebih dahulu terhadap TU, dan di situ TU mengelola data siswanya untuk login menggunakan username dan password. Nah, di situ dikelola pembayarannya dan dibuat laporan pembayaran untuk diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, di sini ada diagram yang kedua yaitu menjelaskan login setiap aktornya. Di sini ada 3 aktor yang tadi menggunakan username dan password untuk loginnya. Jadi setiap aktor itu bisa melihat atau mengecek login pembayarannya itu berapa. Nah, lalu di sini ada mengelola data siswa. Untuk aktornya yaitu TU. Jadi di dalam mengelola data siswa ini ada 3 use case. 3 use case itu yang pertama tambah, lalu kedua ubah, dan yang ketiga itu ada hapus. Lalu di sini ada pembayaran SPP. Nah, pembayaran SPP ini digunakan 2 aktor. Yang pertama itu siswa, yang kedua itu TU. Jadi, siswa melakukan pembayaran SPP terhadap TU menggunakan 3 use case. Yang pertama itu pilih metode bayar, yang kedua itu isi nominalnya biaya, terus lalu yang ketiga itu konfirmasi bayar. Jadi, dalam pembayaran SPP itu ada 3 use case. Nah, lalu di sini ada kelola pembayaran. Kelola pembayaran itu menggunakan 1 aktor, yaitu oleh TU. Di dalam kelola pembayaran ada 4 use case. Yang pertama ada tambah, yang kedua ada ubah, yang ketiga ada hapus, dan yang terakhir ada cetak. Nah, lalu di sini ada diagram yang terakhir yaitu laporan pembayaran. Nah, untuk laporan pembayaran ini menggunakan 2 aktor. Yang pertama TU, yang kedua kepala sekolah. Dalam isi use case laporan pembayaran itu ada 4 use case. Sama seperti yang tadi. Yang pertama tambah, yang kedua ubah, yang ketiga hapus, dan yang terakhir itu cetak. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai activity diagram. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu activity diagram? Nah, activity diagram atau diagram aktivitas adalah diagram yang memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem, atau diagram yang menggambarkan alur kerja atau aktivitas pada suatu sistem. Nah, activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur kerja. Nah, karena sekarang kita sudah tahu apa itu activity diagram, maka kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, dapat dilihat, activity diagram yang pertama di sini adalah activity diagram login. Nah, di sini aktornya yaitu tata usaha. Sebenarnya aktornya bebas, mau siapa aja, hanya saja di sini saya menggunakan tata usaha sebagai contohnya. Nah, dapat dilihat di sini di paling atas ada sebuah simbol lingkaran berwarna hitam, lingkaran full. Nah, simbol tersebut menandakan bahwa dimulainya suatu aktivitas. Simbol tersebut menandakan dimulainya suatu aktivitas. Nah, pada diagram ini aktivitas dimulai dari tata usaha. Nah, aktivitas yang pertama yaitu memilih menu login atau pilih menu login. Nah, selanjutnya aktivitas dilanjutkan sesuai dengan tanda panah, yaitu tata usaha mengisi username dan password. Nah, kemudian dilanjutkan ke sistem. Sistem mempunyai data username dan password. Nah, setelah itu dilanjutkan kembali. Nah, di sini terdapat simbol belah ketupat. Nah, simbol belah ketupat ini merupakan decision atau keputusan. Ketika sistem memiliki data username dan password, tetapi ketika user atau di sini tata usaha mengisi username dan passwordnya salah atau tidak valid, maka aktivitas akan dikembalikan ke sebelumnya, yaitu mengisi username dan password, isi username dan password. Tapi jika username dan passwordnya benar atau valid, maka aktivitas akan dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu sistem menampilkan halaman utama. Nah, selanjutnya aktivitas dilanjutkan di tata usaha, yaitu tampil menu utama. Nah, selanjutnya yang terakhir dapat dilihat terdapat simbol lingkaran, 2 buah lingkaran yang warna hitam itu. Nah, simbol tersebut menandakan berakhirnya suatu aktivitas. Jadi simbol ini menandakan berakhirnya suatu aktivitas. Jadi pada diagram ini, aktivitas berakhir di tata usaha, di menu utama, seperti itu. Nah, selanjutnya activity diagram kelola pembayaran SPP. Activity diagram ini mirip dan sama persis seperti activity diagram kelola data siswa, hanya saja beda pada penulisan. Aktornya masih sama, yaitu tata usaha. Aktivitas yang pertama yaitu buka menu kelola pembayaran. Selanjutnya dilanjutkan dengan tampil halaman kelola pembayaran. Selanjutnya dilanjutkan dengan tata usaha mengelola data pembayaran. Kemudian tata usaha menginput data pembayaran. Di sini ada decisionnya sama seperti tadi. Jika tata usaha menginput data pembayaran, maka sistem akan menampilkan data pembayaran disimpan dan proses pun selesai sampai di situ. Tapi jika tidak, tata usaha tidak akan menginput pembayaran, maka akan berlanjut ke ubah data pembayaran. Di ubah data pembayaran pun sama. Jika tata usaha ingin mengubah data pembayaran, maka sistem akan menampilkan data pembayaran diubah dan proses selesai sampai di situ. Tapi jika tidak,
akan dilanjutkan ke hapus data pembayaran dan seterusnya. Sama seperti activity diagram kalau ada data siswa, sama saja. Nah, activity diagram yang selanjutnya ada activity diagram laporan SPP kepala sekolah. Nah, kepala sekolah biasanya berbeda dengan tata usaha ya. Ketika di activity diagram laporan SPP tata usaha akan bisa menginput, mengubah, menghapus, mencari data laporannya. Tapi berbeda dengan kepala sekolah hanya bisa mencetak laporannya, hanya bisa melihat laporannya. Maka activity diagramnya seperti ini. Pada activity pertama, kepala sekolah membuka halaman laporan, kemudian dilanjutkan dalam sistem akan tampil halaman laporan, kemudian dilanjutkan kepala sekolah mencetak laporan, dan proses pun selesai. Akan seperti itu. Kemudian activity diagram yang terakhir yaitu activity diagram pembayaran SPP. Nah, pada activity diagram ini aktornya ada siswa dan tata usaha. Activity diagram dimulai dari tata usaha. Aktivitas yang pertama yaitu tata usaha membuka halaman pembayaran. Selanjutnya dilanjutkan ke sistem dengan menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya proses dilanjutkan ke siswa dengan siswa memberikan NIS dan nama. Selanjutnya dilanjutkan ke tata usaha. Tata usaha akan menginput NIS dan nama tersebut. Lalu selanjutnya tata usaha akan mengonfirmasi tagihan. Kemudian proses dilanjutkan ke siswa. Siswa akan melakukan pembayaran. Selanjutnya setelah siswa melakukan pembayaran, proses akan dilanjutkan di tata usaha. Tata usaha akan mengelola data pembayaran. Selanjutnya setelah itu tata usaha akan melengkapi data pembayaran. Kemudian proses atau aktivitas akan dilanjutkan ke sistem dengan cek kelengkapan data. Sistem akan mengcek kelengkapan data yang ada. Lalu di sini ada decision atau keputusan, yaitu jika data yang diinputkan oleh tata usaha tidak lengkap, maka proses akan dikembalikan ke awal. Sedangkan jika datanya lengkap, maka prosesnya akan dilanjutkan. Proses selanjutnya yaitu data pembayaran disimpan. Kemudian setelah data pembayaran disimpan, tata usaha akan mencetak bukti pembayaran. Selanjutnya, siswa pun akan menerima bukti pembayaran. Dan proses pun selesai sampai di situ. Apa itu kelas diagram? Diagram kelas atau kelas diagram adalah salah satu jenis struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur dan serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objeknya. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Lalu di sini ada contoh kelas diagram sistem aplikasi pembayaran SPP. Di sini ada kelas-kelas, lalu ada kelas siswa, lalu ada kelas jurusan, tata usaha, transaksi pembayaran, tunggakan, lalu ada laporan, kelas kepala sekolah, lalu ada arsip. Di dalam kelas-kelas terdapat atribut ID kelas atau kode kelas, nama kelas, dan biaya. Terus di kelas siswa terdapat NIS siswa, nama siswa, kode siswa, tanggal lahir, dan alamat nomor HP. Serta di kelas jurusan terdapat atribut ID jurusan. Di sini jurusannya ada IPA dan IPS karena untuk SMA. Terus di kelas tata usaha terdapat atribut kode TU, username, password, dan nama. Terus di kelas transaksi pembayaran terdapat kode bayar, tanggal bayar, NIS, nama siswa, ID jurusan, dan kode TU. Terus di kelas tunggakan terdapat kode tunggakan, NIS siswa, dan ID tunggakan. Terus di kelas laporan terdapat kode laporan, nama siswa, kode kelas, ID jurusan, tanggal bayar, dan kode tunggakan. Lalu di kelas kepala sekolah terdapat ID kepala sekolah, kode arsip, kode TU, kode siswa, dan kode transaksi pembayaran. Lalu di kelas arsip terdapat kode arsip, NIS siswa, nama siswa, ID jurusan, dan kode tunggakan. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk display atau interface, kemudian pengguna, dan lain sebagainya. Berupa apa yang dikirimkan? Interaksinya berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Di sini ada contoh diagram sequence. Aktornya siswa dan TU. Lalu objeknya sistem dan transaksi pembayaran. Yang pertama ada message dari siswa ke TU menyebutkan nama dan NIS. Lalu TU minta login ke sistem. Lalu sistem validasi. Lalu sistem meminta ke TU untuk masukkan password. Lalu sistem memberi tahu login berhasil. Terus di sini ada message dari sistem ke transaksi pembayaran, menginput transaksi pembayaran.